Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan. Ya, tadi sudah diperkenalkan dengan Ibu Wina. Bu Wina ini teman kita dulu, teman di Singapura dulu kita pernah kerja. Ya mungkin lanjut aja ya, Mbak. Jadi sebelum ya Bapak Ibu bisa panggil saya Asti, biar lebih akrab. Silakan. Mungkin yang ngadep ini boleh ganti posisi Mbak, terserah sih. Kita santai aja, aku akan muter-muter juga nanti kita di mana-mana. Jadi kita bisa lebih akrab. Oke Mbak, next. Ini ya tadi nama Asti. Ini beberapa yang akan kita bahas sini. Perkenalan tadi mungkin sudah singkat dari Ibu Wina. Ya saya cerita sedikit. Terus Mbak, sejarah apa sih terarium itu? Sejarahnya, konsep dasar. Kenapa sih ada terarium? Mungkin ya ini karena universitas kan, jadi harus ada teori-teorinya dikit ya gitu Bu Wina ya. Ada apa? Ya ada sejarahnya memang. Jadi saya coba bukan hanya kita langsung ke tanamannya bikin, tapi ya cerita dikit lah, ada ternyata ada histori loh di balik adanya terarium itu gitu. Terus manfaatnya apa, khususnya ini dengan kegiatannya Nafa Sajiva ya, kegiatan teman-teman dari interior. Nah ini sangat relate, tanaman, kenapa harus tanaman, kenapa terarium. Sebenarnya banyak ya, bukan terarium aja sih, harus kita back to nature tadi judulnya. Ya ini salah satu aja sebenarnya untuk memasukkan elemen-elemen hijau, unsur-unsur hijau ke dalam interior ya, khususnya ya salah satunya terarium ini sih. Banyak sebenarnya sih, tadi itu prinsipnya kurang lebih sama sih, tanaman itu apa aja yang dibutuhkan, cuman yang memang lebih cantik memang dan lebih punya keunikan khususnya ya si terarium ini sih, terutama untuk interior. Ada di balik kecantikan itu, tapi tetap harus ada effort ya cara menanamnya, karena tanaman ya sama kita nih Bapak Ibu teman-teman benda hidup, jadi ya ada syarat minimal harus hidup tanaman itu seperti apa. Terus perawatannya itu jangan lupa, karena memang cantik-cantik di awal ya kayak kita skincarean gitu ya, maintenance-nya wah butuh biaya dikit, ada usaha sedikit. Sama tanaman juga ya butuh perawatan, ya effort sedikit lah gitu. Tapi jangan bilang, aku sering dengar kita bilang green thumb, tangan panas, itu nggak ada Bapak Ibu ya. Misalnya sekarang tuh ya apa aja kita mau belajar apa tuh sekarang banyak dari YouTube ya, kayak workshop sini. Tinggal ya kemauan kita gimana pengenalan untuk tanaman, pengenalan cara-caranya itu sih yang yang bisa kita pelajari sih. Jadi ya mungkin kita kesampingkan sedikit tangan panas, bukan tangan tidak dingin, tangan dingin. Nah itu saya ya hanya mitos ya kalau sih menurut saya gitu. Oke, kita lanjut, nanti akan ini singkat aja saya cerita, nanti kita akan buat terarium hands on-nya seperti apa aja syaratnya, dan ya beberapa yang pernah kita kerjakan. Oke lanjut Mbak, ini singkat sih, tadi udah sempat ceritain Bu Wina, ya udah mungkin ya oke next saja. Nah ini sosial media kita, jadi tadi udah dikenalkan Bu Wina, saya ada konsultan juga untuk arsitektur lanskap, jadi IG-nya bisa, mungkin Bapak Ibu bisa kepoin nanti ya, habis ini mau nanya-nanya silakan, ini semua kita yang kelola. Jadi ya nomor saya pun mungkin ada nggak nomornya, mungkin di DM aja pun bisa gitu, ada Lanskap Indonesia, Lanskap Gold, Gardenia, ini masing-masing punya segmen tertentu. Kayak Gardenia ini yang lebih ke lifestyle, lebih gimana edukasi, dan kita edukasi itu dari kelas yang ya usia dewasa sampai yang kelas baby, kelas umur 2 tahun, 1,5 bulan pun 1,5 tahun pun kita juga ada workshop pengenalan. Jadi bukan hanya misalnya misi kita sih juga mengkampanyekan, jadi green istilahnya sekarang global warming, gimana menghijaukan, membiasakan, ya itu satu slogan, tapi ya gimana kita bisa mengkampanyekan hidup green living, mengenal tanaman dari kecil gitu Bapak. Itu yang kita coba sosialisasikan, kampanyekan. Mungkin itu silakan nanti Bapak Ibu bisa kepoin. Ya next Mbak. Ya ini beberapa klien kita untuk landscape sih ya, untuk beberapa juga ada kafe-kafe yang untuk keperluan interior scape misalnya. Oke next Mbak. Ya ini langsung kita singkat aja sih ceritanya sih, memang terarium ini memang ya ada terarium, ada virarium, beberapa namanya sekarang, ada lagi paludarium, ada lagi ya kayak akuarium gitu-gitu ya. Misalnya dalam suatu wadah kita membuat jadi ya tadi ada
kaca atau plastik transparan, bisa ya, ini salah satunya yang kita siapkan, teman-teman siapkan dari panitia. Awalnya itu untuk penelitian, jadi untuk bercocok tanam dan untuk dekorasi gitu. Jadi kita membuat biosfer, jadi kayak ekosistem yang di alam kita buat jadi lebih mini. Jadi kita pindahkan yang bisa kita nikmati sehari-hari, yang bisa kita dapatkan manfaatnya. Oke, next Mbak. Ini beberapa contoh yang zaman awalnya ya, terciptanya, sejarahnya. Ini ada ceritanya setelah ini. Jadi ada, next Mbak. Ya, ada Pak Natural Baxel Award ini tahun 1842. Jadi nggak sengaja sebenarnya. Jadi dia suka mengamati serangga-serangga. Belum ada terrarium, dia suka serangga. Ternyata ada ketinggalan sporanya ferns, pakis-pakisan. Ketinggalan di tempatnya itu, tumbuh. Ternyata kok bisa gitu. Nah, terus berkembang, terus dia kirim juga coba buat wadah, dikirim ke dari London ya, dikirim ke Sydney, berhasil gitu dalam wadah. Nah, ternyata kok dikirim sebaliknya lagi ya bisa gitu. Ternyata ya dalam kondisi tertutup, kondisi yang ventilasi shield gitu ya, tertutup tuh bisa gitu. Nah, itu sejarahnya nggak sengaja sebenarnya ya, kalau berdasarkan cerita ini gitu, saya dapat ya dari internet juga, ternyata bisa hidup dan berkembang ya sampai sekarang itu jadi terus digunakan gitu. Oke, next. Ya, ini contoh-contoh yang banyak sih ya versi tema-temanya. Ini beberapa yang coba saya ambil. Ada yang tema gurun pasir, mungkin yang ini yang kita akan pakai. Jadi memang tanaman-tanamannya menggunakan tanaman-tanaman sukulen. Sebenarnya sih sukulen itu emang kalau kita lihat ekosistemnya di daerah padang pasir. Kita sebenarnya nggak cocok sih sebenarnya dengan Indonesia. Kita kan tropis ya. Cuman ya ini sudah didomestikasi, sudah dikondisikan. Cuman ya tetap prinsip-prinsip dasar tanaman sukulen, dia udah mengandung air di dalam, jadi jangan banyak air lagi. Nah, itu yang harus kita perhatikan sih nanti. Ya, ini ada terestrial, ada elemen-elemen tebing, seperti itu sih untuk tambahan-tambahan aja. Tapi prinsip penataannya kurang lebih sama nanti. Oke, next. Ya, ini dengan tropis, daun-daun juga bisa nanti Bapak Ibu, teman-teman bisa di rumah juga, tanaman apapun yang di rumah ya biasa kecil lah ya, kita sesuaikan dengan ya mungkin ada wadah mangkok atau muk di rumah, itu bisa kita buat konsep-konsep terrarium ini seperti itu. Jadi tanaman apapun bisa sepanjang ya size-nya masuk, terus mudah didapat seperti itu sih. Dan nanti prinsip-prinsip tanah itu yang harus kita perhatikan. Ini juga untuk in vitro terrarium itu pakai kultur jaringan sih, tapi ini ya lebih ke untuk penelitian biasanya. Oke, next. Cepet aja nih syarat-syarat tumbuh. Memang untuk terrarium untuk pemilihan nanti setelah ini Bapak Ibu mau kembangkan di rumah silahkan. Jadi sebaiknya sih karena dia di wadah, pilihlah tanamannya yang lambat. Karena kan semakin cepat kan jadi ya menuhin wadahnya nih cepetan gitu. Terus pupuknya juga biasanya itu kan pengaruh ke pemberian pupuk ya, nggak usah terlalu sering juga. Yang penting dia syarat minimalnya dipenuhi ya, dia sudah tumbuh cukup gitu. Dari hara itu bisa dia dapat dari media tanah yang sudah kita sediakan. Ukurannya, toleran terhadap cahaya, kelembapan seperti itu ya, di syarat-syarat umum gitu. Terus satu ekosistem. Nah, ini kayak gini, kalau dia suka daerah tanaman yang kurang tidak terlalu suka air, ya satukan dengan yang tidak suka air. Kayak sukulen ya dengan sukulen. Jangan sukulen nanti temannya dikasih pakis kan suka lembab. Nah, itu nggak cocok gitu istilahnya ya, maksudnya nggak beda kebutuhan gitu. Kayak kalau manusia kurang lebih sama ya. Ya misalnya ada yang suka air, ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, itu yang kita harus sebaiknya tahu seperti itu kebutuhan tanaman. Ini jenis-jenisnya yang sukulen nanti ya banyak di internet juga bisa didapat. Oke, next aja. Next, Pak. Ya, manfaatnya mungkin ya banyak ya. Sama sih manfaatnya untuk indoor plant ya. Sebenarnya saya lebih umumnya. Jadi bukan hanya manfaat dari si terrarium, tapi ya kita lebih lihat broadnya yaitu tanaman hidup ya. Pasti dia menghasilkan oksigen, kalau menyerap CO2 ya, kalau kita ingat pelajaran biologi dulu nih. Terus ya secara psikologi, dan ini ya terbukti secara penelitian itu terbukti ya, untuk secara psikologis dia mereduksi stres, kesehatan, mempercepat kesembuhan ya. Ini mungkin kita sering dengar ya teman-teman, jadi saya nggak perlu mungkin highlight lagi ya. Pastinya tadi edukasi juga tadi yang kita bisa
mulai dari usia kecil pun kita bisa gunakan gitu media-media tanaman seperti ini. Oke, next ya mungkin saya perlu highlight ya untuk interior ya, karena ini temanya interior, pastinya dekorasi yang unik, terus dia benda hidup, membantu estetika, meningkatkan nilai estetika dengan ada warna juga di situ, ada fungsi untuk pengaturan ruang, terus keseimbangan elemen ya, mungkin Bapak Ibu lebih tahu nih seperti ini ya. Terus meningkatkan kualitas udara interior, mungkin ya zat-zat beracun ya biasanya dari cat, dari furniture itu ada kandungannya, itu tanaman bisa mengurangi, dia menyerap dan meningkatkan kualitas udara. Ada itu ada penelitiannya sih, gitu. Saya nggak perlu, saya tidak highlight tidak perdalam hal itu. Kita lanjut. Ya ini ya istilah-istilah ya untuk menggunakan memakai ya unsur hijau, ada biofilik, interioscape, memasukkan ya intinya ya alam gitu ya kita gunakan untuk dalam kehidupan dalam interior, dalam arsitektur. Ya, itu kira-kira kita bisa konsep-konsepnya ya yang bisa dimasukkan untuk ke tanaman dan terrarium ini. Oke, next. Ya ini contoh-contoh aja yang kita, nah itu ini lebih ke tanaman-tanaman indoor ya, tanaman-tanaman yang selain terrarium memang. Jadi memang banyak variannya yang bisa kita gunakan untuk interior. Jadi bisa yang digantung, bisa di pot seperti itu, dan ya dengan media kaca, terrarium, kurang lebih sama sih prinsipnya. Oke, next. Nih, ya ini contoh-contoh. Bisa variasi wadah, variasi bentuk tanaman, warna. Ada batu juga, warna-warna dari batu itu bisa kita variasikan, dengan itu kan hasilnya jadi tekstur-tekstur yang berbeda ya, jadi menarik gitu. Jadi nanti ya mirip-mirip mungkin kalau Bapak Ibu merangkai bunga ya sama dia. Prinsip-prinsipnya sih yang rendah di depan untuk dapat layer yang baik gitu ya. Terus tergantung nanti posisinya di mana juga perlu mempengaruhi tuh, mau taruh di tengah, saya di centerpiece semua tuh dia akan keliling 360 derajat atau hanya di sudut, itu akan ke situ juga ada prinsip-prinsip penataannya. Ya itu mungkin next. Ya ini juga variasi panjang ukuran itu akan ya bikin menarik sih si terrarium itu gitu. Jadi beda tekstur warna ya, ada yang panjang, ada yang bulat-bulat kecil gitu yang bikin dia menarik gitu. Oke, next. Ya ini contoh-contoh bahkan wadahnya juga bisa yang lucu-lucu untuk hadiah juga, ini nanti bisa jadi ide buat ya macam-macam ya untuk perayaan, mau Chinese New Year, Natal, Lebaran tuh bisa jadi bisa jadi ide gitu, bisa jadi alternatif ya buat hadiah seperti itu. Ya ini mungkin nanti saya skip aja langkah-langkahnya, kita akan perdalam lebih lanjut. Oke, next. Ya ini ya contoh-contoh. Jadi memang prinsipnya itu mungkin langsung masuk aja ya. Ya Bu Ina. Nah ini mungkin yang next yang lebih. Oh sama aja sih. Jadi memang prinsipnya sebelum kita masuk saya mungkin jelaskan dulu. Jadi prinsipnya di bawahnya itu lapisan terbawah kita pakai batu-batu dulu. Bisa besar, bisa kecil. Ini disediakan sama panitia yang kecil. Bisa variasi, yang penting dia batu sesuatu yang keras gitu, jangan pakai tanah langsung ya, karena kenapa? Jadi itu untuk drainage. Jadi kalau misalnya airnya banyak, dia tuh tergenangnya di bawah aja. Jadi dia tidak membasahi si media-media tanah atau akar-akar tanaman. Jadi kita batasi airnya hanya di situ aja gitu. Jadi dia tidak ikut membasahi, seperti kalau tanah langsung kan dia bakal naik meresap terus ke tanaman. Jadi bawahnya batu, terus bisa batu lebih kecil. Jadi dia biar tanah nggak jatuh, atau memang ya langsung yang batu kecil, dia sudah kecil ya sudah gitu. Ini beberapa variasi aja sih, intinya batu, terus masuk ke tanah, soil mix-nya nanti sudah disediakan. Itu soil mix sih memang usahakan prinsipnya tuh jangan yang tanah saja, karena tanah aja itu kan dia gampang mengeras. Terus kalau tanah saja itu pun ya haranya tuh nggak ada gitu, bisa berkurang. Jadi tetap harus ditambah dengan humus gitu ya, dari semacam ya humus atau pupuk organik gitu bisa udah tercampur di dalam. Terus ada sekam bakar biasanya di dalam itu. Nah itu supaya apa? Supaya dia tidak gampang menggumpal dan
tidak terlalu menyimpan air yang banyak. Kalau tanah itu dia menyimpan air. Kalau dia ada sekam bakar itu dia bisa tidak terlalu menyimpan air yang secara lama, seperti itu prinsipnya. Lalu tanaman itu baru toppingnya di atas. Untuk apa? Untuk menutupi si soil mix. Maksudnya kalau kayak di meja gitu kelihatan tanah gitu kan hitam, biasa nggak menarik. Jadi ya kita variasikan, tetap dilapisi lagi dengan batu lagi. Nah itu di atasnya ya bisa tema-tema terserah, nanti bisa batu yang lebih besar, nanti ada batu besar juga bisa dikasih, ataupun figurin-figurin yang mau tema-tema boneka-boneka kecil, lah itu bisa binatang-binatang, itu bisa kreasi dari Bapak Ibu sekalian. Oke, itu prinsipnya sih. Next. Ya ini beberapa variasi juga, kita kadang pakai lumut juga untuk lapisan di atas, tapi saya coba lumut di kalau kita pindahkan ke wadah, ke tempat itu biasa nggak tahan lama sih. Dia suka matahari. Kalau lumut itu dia suka di luar dan matahari, nggak boleh yang lembab. Nah itu makanya kita nggak pakai untuk saatnya. Apalagi dia ketemu sama sukulen. Nah itu nggak cocok tuh. Karena satunya lumut sukanya lembab, sukulen kan sukanya yang kering seperti itu ya. Kita nggak padukan. Jadi itu akan ada temennya lainnya, dia itu yang modelnya nanti tanaman yang tadi pakis, nah itu bisa itu. Tapi memang kondisinya sangat harus itu sih kalau lumut dia butuh syarat banyak air, matahari ya, cahaya yang baik gitu. Jadi kita nggak pakai lumut. Ya yang lainnya prinsipnya sama sih. Ini bisa pasir malang juga. Mungkin di sini ada pasir malang nggak ya? Dia lava stone gitu. Memang biasanya dari Malang sih karena saya dari Surabaya, orang lokal bilangnya pasir malang. Tapi batu aja pun bisa. Apa-apa, itu sih tetap tanah, baru tanaman, baru atasnya layer batu tadi, nanti lumut. Oke, next itu prinsipnya. Oke, ini ya tadi bisa itu laman kita, mungkin kita langsung aja hands on ke gimana Bu Ina, ini kita langsung mau diambil masing-masing dulu atau? Atau lihat dulu. Kita mau lihat dulu. Satu aja dulu ya, untuk contoh dulu aja. Jadi memang nih nanti disediakan panitia 3 tanaman nih Bapak Ibu. Jadi memang ya ini beberapa agak besar. Ini bisa di split sih, tapi hati-hati. Tapi ya sebaiknya nggak usah di split-split, soalnya akan resiko. Tapi memang nanti akan kita buka ini. Saya liatin dulu ya gitu ya. Mana kita buinnya? Di situ? Atau enaknya gimana nih? Batunya? Batunya. Untuk tadi isi yang perlu kita perhatikan mungkin di awal ketinggian media tanamnya gitu ya, kesesuaian ukuran tanaman. Nah ini kan wadah kita yang disediakan model akuarium ini. Nah di awal kita harus kira-kira gitu ketinggian top dari level teratas dari si tanah itu ya, si tanah ataupun layer yang terakhir. Nah itu mungkin kita dikira-kira ya. Soalnya kalau terlalu tinggi kan dia akan nongol gitu, ya kurang bagus sih. Biasanya bagusnya tuh dia agak masuk di dalam tanamannya sehingga ya kurang lebih topnya tuh di sini gitu, si top dari layer terakhir gitu ya. Jadi kira-kira jadi ini misalnya di sini sekitar 1 cm 2 cm buat batu pertama, terus tanahnya soil mix, baru kasih tanaman, baru terakhir kita taburin. Nah, seperti itu sih prinsip-prinsipnya. Nah ini mungkin saya liatin dulu, warna bebas sih ya ini untuk biar kelihatan layer-layer kayak kue lapis gitu ya, biar cantik. Biasa kita bedakan memang warnanya, ini ada yang warna ya bisa mau di bawah, ini kan ukurannya juga sama, bisa mungkin bagusnya yang bawah aja kali ya, tapi silakan nanti Bapak Ibu bisa bereksperimen, ini bisa pakai ini ya bebas, ini mau pakai tangan ya bisa. Yang penting
Yang ya untuk yang penting tadi layar pertama itu prinsip. Silakan bertanya loh ya, nggak apa-apa, kita langsung ngobrol aja. Jangan kaku, kita santai aja. Kalau mau tanya langsung boleh ya Bu Ina ya, langsung ya. Oh ya. Ya, jadi kira-kira gitu ya ini. Yang penting kan tadi ini bawah, kalau misalnya apa untuk air aja sih, biar kalau ada air dia hanya di bawah aja, nggak ngikut merembes ya gitu istilahnya ke atasnya. Jadi batunya dulu gitu. Pun mau dikasih batu layer satu lagi ya bisa juga. Yang penting batu aja dulu. Ya tergantung ketersediaan materialnya aja nanti. Banyak kan ya Bu Iwina ya. Ntar aku dipelototin panitia. Oh enggak. Bisa begini gitu ya, kan kelihatan nggak ya? Ini pun bisa kita, kan karena hanya yang kelihatan di luarnya ya kita taruh-taruh aja di luarnya, di dalam campur juga nggak apa-apa gitu. Jadi ya mesti ya pelan-pelan dia untuk biar layernya. Wah, putih-putih masih ada. Iya, perlu dicuci ini. Oh ya tadi sebelumnya sih emang kalau punya wadah sebaiknya dicuci dulu gitu ya, karena kadang kalau bekas rendang mungkin bisa berminyak ke tanamannya ya. Ya saya standar dibersihkan. Ya ini bisa kita. Ya batu juga sebaiknya dicuci ya. Biasa dia putih-putihnya ya nggak terlalu cantik kelihatannya nih karena kaca ya. Jadi usahakan hal-hal yang mengurangi estetikanya kita bisa hindarkan. Ya kurang lebih kelihatan ya layernya batu gitu kan. Udah bisa masukin tanah sekitar 1 cm. Tapi kalau biar mau dalam juga di dalamnya kita apa ya, korek-korek, kerual-kerual biar dapat kedalaman tanahnya yang nggak terlalu tipis ya, karena kan memang kalau terlalu tipis juga dia apa ya, tanahnya untuk menyimpan kelembapannya juga jadi kurang, untuk ngikat si akarnya bisa goyang-goyang kalau kurang medianya. Udah tinggal bisa kasih tanah. Mau teman-teman juga dibikin gelombang silahkan, tapi ya butuh waktu gitu ya. Jadi saya yang prinsipnya dulu aja, nih mau layer berapapun ya tergantung nanti ya ukuran apa level finalnya aja terakhir si ya, apa namanya medianya. Udah tinggal masuk. Oh ya silakan. Kan itu bikin drainase ya, lapisan kerikilnya. Betul. Nah kita rencananya nanti akan menyiraminya seberapa? Nah itu dia, itu tantangannya tuh benar Bu. Siramnya jangan banyak-banyak. Memang jadi tadi teman-teman ada spray itu Bu, bisa yang besar gitu atau yang kecil kan, spray kayak untuk di salon gitu. Ya itu aja. Jadi dia lebih merata. Jangan nyiramnya tuh, ini udah harusnya udah level apa setelah ini nanti jangan, tapi nggak apa-apa langsung. Kalau nyiramnya gini gitu kan dia akan satu titik dan banyak. Jadi nyiramnya itu yang tekniknya jangan, ya sebaiknya jangan disiram. Jadi disemprot itu kan dia lebih di spray lebih rata. Oh jangan. Jangan. Kalau nyiram apalagi untuk sukulen gini, ya kan mestinya dia nggak ada keluarnya ya. Kalau pot biasa kan kita ada lubangnya ya kalau untuk yang itu. Nah ini karena memang karena nggak ada lubangnya, jadi nyiramnya jangan tiap hari. Dilihat medianya sudah kering baru kita semprot, kita spray. Taunya kering, biasanya saya jari lah kita lihat ya indikator nih 1 cm ke dalam, nanti medianya itu 1 cm dia udah masih kering, masih basah, jangan di spray dulu. Jadi apa namanya, setelah kering baru dirasa kering baru mulai spray lagi gitu. Jadi memang hati-hati banget untuk penyiramannya. Kalau yang temanya tropis juga jangan tiap hari. Sama juga prinsipnya apa ya, terlalu tergenang juga kan dia jadi kayak jadi air kolam jadinya kalau terlalu banyak kan, jadi kecuali kasih tanaman air ya boleh. Ya gitu. Jadi ya bakal busuk kalau dia bukan tanaman air gitu. Saya pelihara kaktus aja di rumah mati terus. Ya kaktus nih memang tricky sih Bu, benar. Siram air, makanya dia nggak boleh yang siram, dan ya itu hati-hati medianya juga, jangan ada banyak tanah terlalu banyak, harus ada unsur-unsur sekam bakarnya tuh atau pasir itu bisa, biar dia nggak nyimpan air kan kalau tipe apa media tanam seperti itu gitu. Berarti kalau
kaktus di spray kali ya? Di spray juga, ya spray, tapi ya tadi jangan jumlahnya jangan kebanyakan dan jangan keseringan. Musuhnya tuh air aja sih kalau pengalaman saya gitu ya, bukan musuh ya. Kebanyakan, justru dia tetap butuh, cuman apa namanya, ya ini jangan berlebihan lah intinya. Ini kira-kira aja sampai ya untuk si akar nanti bisa terikat ya, dia bisa hold. Ya udah, untuk tanaman kira-kira ini cukup. Tanahnya tuh harus tebal. Nggak mesti, ya kira-kira 1-2 cm. Ya kalau banyak-banyak nanti terlalu tinggi. Nah ini kadang foto tricky bukanya ini nih kalau belum biasa. Nih kelihatan ya, 2 layer hitam, ada putih, ada warna-warni. Itu udah. Nah ini nih karena dia cukup besar, ya harus hati-hati nih. Sini aja nggak apa-apa sih kecampur. Nah, kelihatan ya, nggak boleh tinggi-tinggi. Kalau mau maju boleh. Ya dia udah remah aja sih, biasanya dia sekam aja nih kalau dari tanaman dari petani-petani. Nah sebenarnya itu di beberapa tanaman nih Bapak Ibu bisa pakai satu mau semuanya. Ini tuh biasa 2 ada tanaman. Saya contohkan 1 dulu aja. Tempatnya juga nggak terlalu besar. Ya udah kita agak gali pakai jari aja ya. Tadi ada ya ini cukup kebesaran. Bisa pakai sumpit tadi ya, udah tinggal. Ini pun mau digunting pun boleh, gunting dikit-dikit. Asal jangan akar utamanya kepotong ya, ini sudah stekannya nih, udah akar-akar utamanya sudah ada. Kurang-kurangin dikit juga nggak apa-apa, hati-hati. Ya udah tinggal disumpit tadi. Nah, tantangan sekarang ya menatanya aja sih. Menata si beberapa tanaman itu yang serunya itu. Biar dia cantik dan ya ada yang tinggi, ada yang rendah tadi ya kayak dicontoh. Tuh, mau tambah lagi atau? Ini kalau mau dia 2 tapi yang ini mau lebih tinggi berarti nambahin tanah Ya, gitu ya? oh enggak sih, ya gini aja. Bisa juga sih, tapi nanti kebanyakan, Win. Kalau mau bedain tinggi berarti kedalaman. Ya kedalaman atau ya bisa kalau udah kayak gini sih ganti tanaman lain aja yang lebih tinggi. Oh, nanti. Ya, misalkan ada kayak tadi yang modelnya kayak itu tuh yang lebih tinggi tuh dia kayak tower gitu. Dia ada yang rendah, ada yang ini kan ya cenderung sama sih. Berarti level tanahnya itu harus sebisa mungkin flat gitu ya, apa rata? Nggak mesti juga sih Bu, boleh aja untuk dapat tadi mau efek-efek jadi kayak bukit-bukit, boleh aja, boleh banget. Tapi nanti ya kalau batu semua kan di atasnya longsor tuh. Biasanya kalau yang ada tinggi-tinggi kita kasih kayak lumut-lumut gitu sih biasanya. Tapi kalau batu gini nggak bisa sih, tergantung medianya apa nanti Ibu punya di. Kalau ini sih ya cenderung akan flat ya. Mau bikin kayak terasering kalau wadahnya besar, ini kan terbatas juga susah kita mau, agak sulit sih memang untuk bentuk-bentukin, kecuali kalau ada wadah lebih besar, nah itu bisa main-main bentuk-bentuk, ya ada sungai-sungainya bahkan, itu bisa bertema gitu. Ya prinsipnya gitu aja sih, ini ntar dikasih sebelah-sebelahnya, udah tinggal, mau dicontohin satu lagi atau? Yang mau yang mana? kaktus aja ya. Nanti bisa dipakai lagi sih kalau mau. Waktu sini ya. Nah ini hati-hati nih tajam. Tapi yang ini kan dia, ini kan kaktus nih sambungan dia beda tanaman. Ya ini agak dipencet-pencet dulu. Oh, atau media. Media tanam. Ya udah gini. Karena lembab doang. Ya udah gini. Ada. Nah ini hati-hati dia karena tinggi butuh agak dalam biar dia bisa stabil ya.
Kalau ada semutnya nanti nggak apa-apa ya? Semut sih ya saat jangan terlalu banyak sih, nggak apa-apa sih Bu. Nggak Ya. usah dipupuk apa pestis. Ini campuran ini kan sebenarnya sudah ada humusnya di sini sih. Ini ada malah ada kotoran kambing nih campurannya dia. Nggak apa-apa, udah dari sini sih Bu. Jadi nggak perlu yang NPK atau pupuk pestisida sih yang nggak ya, kalau kita nggak lihat ada gejala nggak usah. Nah ini kan dia oglek-oglek nih, jadi harus kita agak dalemin atau ya kita tambahkan tanah lagi untuk si tanaman ini ya nggak apa-apa. Jadi intinya dia biar bisa ya berdiri aja gitu. Karena bikinnya sih mungkin bisa, tapi memelihara. Ya betul. Apalagi nih memang tadi saya bilangnya emang tanaman ini bukan habitatnya bukan di Indonesia nih ya kan, tanaman sukulen memang dia butuh syarat yang yang dia inginkan gitu. Jadi ya upayakan ya penuhi. Panas pun nggak harus panas langsung sih. Karena dia dari nursery-nya aja gitu ya, dari petani sudah terbiasa nggak kena matahari gitu Bu. Jadi ya at least dia dapat dari matahari dari apa nggak langsung itu masih oke. Paling tadi itu airnya yang pemberiannya itu harus hati-hati. Ini juga ujung ini kita bisa pakai untuk memadatkan ya. Memang agak apa ya, butuh extra care lah kalau untuk terrarium yang pakai sukulen ini. Ada sukulen yang jenis yang lebih tahan banting, ya, itu model-model ini lebih tahan. Ada yang kayak Echeveria gitu yang nggak ada, yang dia kayak mawar, nah itu sensi banget. Nah, ini yang agak sulit ini nih untuk dia berdiriin ini aja sih. Mungkin sambil membuat gitu, ya kan udah sebenarnya udah lanjut aja sih, ini sudah sama. Tinggal nanti di atasnya kita kasih layer mau putih mau ini lagi, silakan aja. Bapak Ibu, teman-teman silakan ambil bowlnya. Boleh sambil jalan nanti kita tanya jawab.